Namun, kemana kita akan melangkah setelah ini? Apakah Raja Charles telah melakukan cukup banyak untuk meredakan situasi ini? Tidak, saya rasa belum. Saya rasa sebuah serangan psikologis yang kejam diarahkan langsung kepada Putri Charlotte yang baru berusia 11 tahun, tepat di tengah sebuah jamuan resmi. Pelakunya adalah Ratu Camilla. Hanya karena sepasang sepatu yang terkena lumpur dan gaun yang ternoda tanah setelah memetik bunga, ia melontarkan hinaan-hinaan pedas yang membuat sang anak panik hingga menjatuhkan buket mawar yang dipegangnya ke lantai yang dingin. Namun, Camilla memilih sasaran yang salah. Begitu kelopak-kelopak bunga yang hancur itu jatuh ke lantai, Carol Middleton segera melangkah maju untuk melakukan serangan balasan. Mengabaikan kekuasaan mahkota, Nenek Charlotte itu mengambil buket yang kotor sebagai bukti. Lalu secara langsung menghadapi Camilla dan dengan tegas mengungkap perlakuan emosional yang ia lakukan di hadapan seluruh lingkungan kerajaan. Kemarahan seorang ibu dari kalangan rakyat biasa memicu embargo yang menghancurkan dari kubu Wales. Ketika otoritas kerajaan berbenturan dengan naluri untuk melindungi darah daging sendiri, apa arti dari keheningan mengerikan Raja Charles di lokasi kejadian? Akankah serangan balasan berupa pengucilan total dari keluarga Middleton akhirnya melumpuhkan sang ratu? Dan harga mahal apa yang harus dibayar Camilla atas air mata pewaris masa depan kerajaan? Ruang Oak di Castle Windsor bukanlah tempat bagi jiwa-jiwa yang rapuh. Jamuan makan siang hari itu yang secara resmi diadakan untuk merayakan prestasi akademik Putri Charlotte yang berusia 11 tahun, sesungguhnya merupakan medan pertempuran tersembunyi. Raja Charles duduk di tengah meja dengan senyum bangga. Pangeran William dan Putri Kate duduk dekat putri mereka. Sikap waspada mereka membentuk perisai perlindungan yang tak terlihat. Namun di ujung meja yang lain, Ratu Camilla duduk bak patung es. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa perhatian istana tersita oleh seorang gadis muda yang berasal dari keluarga biasa namun menyandang gelar kerajaan. Tanpa harus memarahi secara terang-terangan, Camilla melancarkan serangan psikologis yang tajam, terselubung sempurna di balik dalih etiket kerajaan. Saat Charlotte dengan penuh semangat menceritakan esai sejarahnya yang baru saja memperoleh nilai sempurna, Camilla memanfaatkan momen tersebut. Ia sengaja menggesek garpu peraknya dengan keras ke piring porselen. Bunyi logam yang nyaring memotong ucapan sang anak. Tanpa menoleh kepada Charlotte, ia berpaling kepada Raja Charles dan melontarkan komentar dingin. Anak-anak kerajaan pada generasi sebelumnya tidak pernah diizinkan membanggakan pencapaian pribadi mereka di meja makan resmi. Kata-kata itu terdengar ringan, namun mengandung daya hancur yang luar biasa. Senyum Charlotte langsung menghilang. Gadis kecil itu menundukkan bahunya, tangannya menggenggam erat ujung serbet, sementara matanya yang kebingungan mencari ketenangan dari sang ibu. Kate segera condong ke depan, bibirnya terkatup rapat siap membela putrinya. Namun pada saat yang sama, sebuah tangan dengan lembut menyentuh lengannya dari bawah meja dan menahannya dengan tegas. Itu adalah tangan Carol Middleton. Duduk di sudut ruangan yang tenang, perempuan berdarah rakyat biasa itu memilih diam. Namun matanya yang tajam tidak melewatkan satupun detail dari perburuan yang sedang berlangsung. Berbeda dengan sikap menahan diri yang ditunjukkan Pangeran dan Putri Wales, Carol melihat dengan jelas niat jahat Camilla. Merampas kepercayaan diri seorang anak melalui penghinaan dan penolakan yang terus-menerus. Raja Charles menyeruput tehnya dan mengalihkan pembicaraan, tanpa sadar membiarkan tindakan perundungan itu terus berlangsung. Camilla tersenyum puas. Yakin bahwa tidak seorang pun di ruangan itu berani menentang otoritas seorang ratu. Namun ia tidak menyadari bahwa tatapan tajam Carole telah mengunci dirinya sebagai target. Perang yang tanpa kompromi kini benar-benar dimulai. Jamuan makan siang yang melelahkan itu akhirnya berakhir dalam suasana yang sangat menyesakan. Untuk menghindari tatapan tajam Camilla, Charlotte meminta izin kepada kakeknya untuk keluar ke taman yang berada tepat di bawah balkon ruang Oak. Begitu melewati pintu kaca dan menghirup udara segar, gadis berusia 11 tahun itu akhirnya merasa bisa bernapas lega. Terbebas dari aturan yang mengekang dan sindiran yang menusuk, Charlotte perlahan kembali menjadi anak yang ceria seperti biasanya.
Di bawah naungan pohon-pohon tua, ia berlari kecil melintasi rumput yang masih basah akibat hujan malam sebelumnya. Charlotte dengan hati-hati menyusuri semak-semak yang dipenuhi embun dan memetik mawar-mawar paling merah dan paling segar. Ia ingin memberikan hadiah kecil itu kepada kakeknya dan orang-orang yang ada di sana, dengan harapan keindahan bunga-bunga tersebut dapat menghapus ketegangan dan suasana dingin yang terjadi sebelumnya. Charlotte memeluk erat buket bunga itu di dadanya, berhati-hati agar duri-durinya tidak melukai tangannya. Kemudian ia bergegas menaiki tangga marmer yang licin menuju balkon ruang oak. Namun sifat tergesa-gesa dan polos seorang anak meninggalkan jejak yang tak terbantahkan. Sepatu kulit mengilapnya terkena lumpur dari taman yang basah. Selain itu, beberapa tetes air bercampur tanah dari batang bunga yang masih lembab tanpa sengaja mengenai gaun sutra putihnya yang bersih, meninggalkan noda samar tetapi cukup jelas terlihat. Saat Charlotte melangkah melewati ambang balkon, senyum cerah di wajahnya dan harapan di matanya tiba-tiba membeku. Camilla sudah berdiri di sana. Ia berdiri tepat di tengah jalur seperti pemangsa yang telah memasang jebakan dan hanya menunggu mangsanya datang. Camilla tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Tidak ada kelembutan seorang nenek. Tidak ada pertanyaan tentang kemana anak itu baru saja pergi. Yang ia lakukan hanyalah melancarkan serangan langsung yang kejam dan tanpa topeng. Ia melangkah maju, sepenuhnya menghalangi jalan Charlotte. Dengan tangan terangkat, ia menunjuk langsung ke sepatu berlumpur sang putri menggunakan jari yang dihiasi berlian. Wajahnya mengeras. Setiap otot tampak tegang, matanya memancarkan rasa jijik dan penghinaan yang mendalam. Dengan suara rendah, serak, penuh kejengkelan dan kebencian, tanpa memedulikan siapapun yang ada di sekitar mereka, Camilla menghantam kepercayaan diri Charlotte yang baru saja pulih. Ia tidak sekadar memarahi anak itu karena mengotori pakaiannya. Ia menyerang harga diri dan keberadaan Charlotte secara langsung. Camilla menyebut noda lumpur itu sebagai pencemaran yang tak termaafkan. Ia menggambarkan gaun yang ternoda sebagai bukti inferioritas darah keturunan. Sebuah aib yang mempermalukan seluruh garis keluarga. Setiap kata dan setiap suku kata dilontarkan dengan ketepatan dan niat jahat seseorang yang ahli dalam menghancurkan semangat orang lain. Camilla menggunakan standar kerajaan yang paling ketat dan dogma yang paling kaku untuk menghancurkan seorang anak yang hanya sedang memegang buket bunga yang dipetik dengan penuh kasih. Ia ingin Charlotte mengukir dalam benaknya bahwa terlepas dari gelar yang dimilikinya di dalam kastel ini, ia akan selalu menjadi sosok yang lebih rendah dan tidak layak dihormati. Serangan psikologis itu begitu kejam, tanpa henti, dan datang begitu tiba-tiba. Serangan psikologis itu begitu kejam dan mendadak sehingga Charlotte benar-benar runtuh. Di usia 11 tahun, gadis kecil itu sudah cukup dewasa untuk memahami apa arti penghinaan dan rasa diremehkan. Namun, jiwanya yang masih rapuh tidak memiliki kekuatan maupun kecerdikan untuk melawan serangan kejam dari seorang wanita yang menyandang gelar ratu. Mata Charlotte membelalak ketakutan. Bibirnya bergetar hebat saat berusaha menjelaskan, berusaha membela hadiah yang dibawanya. Namun tenggorokannya terasa sesak dan pahit. Ketakutan yang luar biasa, serta rasa iba terhadap dirinya sendiri menguasai seluruh pikirannya. Tangannya yang tadi menggenggam erat buket mawar tiba-tiba mati rasa dan kehilangan tenaga. Batang-batang mawar merah yang masih basah oleh embun pagi terlepas dari pelukannya yang kecil. Buket itu jatuh berserakan di atas lantai marmer yang dingin dan tak berperasaan. Kelopak-kelopak bunga yang hancur terinjak di bawah sepatu mewah Camilla saat ia melangkah maju untuk menambah tekanan. Charlotte mundur 2 langkah hingga punggungnya membentur bingkai pintu kaca. Ia kemudian menangis terseduh-seduh. Air mata mengalir deras di wajahnya dalam kepanikan dan kebingungan yang total. Hadiah yang dibuat dengan cinta dan kepolosan seorang anak dalam sekejap berubah menjadi bukti dari tindakan perundungan emosional yang keji. Camilla berdiri tegak dengan kedua tangan menyilang di dada. Dari atas ia menatap anak kecil yang menangis terisak-isak. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum dingin, kejam, dan penuh kepuasan. Akhirnya,
Ia merasa telah menghancurkan kebanggaan keluarga Wells dan menginjak-injak kepercayaan diri calon pewaris masa depan. Namun kemenangan kejam itu tidak bertahan lama. Tangisan Charlotte yang penuh kepanikan merobek suasana tenang dan dibuat-buat di ruang Oak. Suara itu bagaikan seember air es yang disiramkan langsung ke wajah seluruh orang dewasa yang hadir. Raja Charles berdiri terpaku di tengah ruangan, cangkir teh di tangannya bergetar hebat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang nyata, tetapi kedua kakinya seolah terpaku di lantai oleh kelemahan yang telah lama tertanam dalam dirinya. Pangeran William segera menghentikan percakapannya dengan seorang ajudan. Ia berbalik seketika. Senyum yang sebelumnya menghiasi wajahnya lenyap tanpa bekas, digantikan ketegangan yang keras di rahangnya. Matanya menggelap, dipenuhi bara kemarahan ketika melihat putrinya ketakutan di hadapan nenek tirinya. Kate bergegas berdiri, kursinya terdorong ke belakang dan bergeser di atas karpet. Wajah sang putri pucat karena kesedihan dan kemarahan. Kedua tangannya mengepal kuat. Namun sebelum William atau Kate sempat menyeberangi meja panjang untuk melindungi putri mereka, seseorang telah bertindak lebih cepat dan lebih tegas daripada siapapun. Carol Middleton. Ia tidak berlari dalam kepanikan. Ia melangkah dengan mantap, berat, dan penuh tekad melintasi ruangan. Tatapan sang ibu sekaligus nenek itu kini lebih tajam daripada pedang manapun yang tersimpan di gudang senjata kerajaan. Carol tidak takut pada kehadiran raja. Ia juga tidak peduli pada status tertinggi sang ratu yang berdiri di hadapannya. Pada saat itu, seluruh aturan etiket dan perbedaan kelas sosial kehilangan maknanya. Naluri untuk melindungi darah dagingnya sendiri mengalahkan segalanya. Carol melangkah langsung ke dalam ruang intimidasi yang baru saja diciptakan Camilla. Ia bahkan mengabaikan keberadaan wanita itu, seolah-olah hanya sebuah penghalang tak terlihat. Carol tidak langsung berdebat. Tindakan pertamanya justru menghantam inti dari konflik tersebut. Ia membungkuk ke lantai marmer yang dingin. Tangan wanita yang pernah bekerja keras, membangun bisnis dan meraih kesuksesan dengan usahanya sendiri, kini dengan hati-hati memungut satu demi satu mawar yang hancur dan ternoda lumpur. Gerakannya lambat namun syarat makna. Setiap bunga yang diangkat, setiap kelopak yang remuk dan berlumpur yang menempel di jemarinya menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan atas kekejaman yang baru saja terjadi. Lumpur dari sepatu sang anak berpindah ke tangan Carol, namun ia tidak menghindarinya. Ia mengumpulkan seluruh buket yang rusak itu ke dalam genggamannya, memegang erat batang-batang berduri tersebut. Setelah itu, Carol berbalik dan memeluk cucunya yang masih menangis tersedu-sedu. Dengan lembut, ia menepuk punggung Charlotte yang gemetar, memberikan rasa aman yang kokoh. Pada saat yang sama, ia memutar tubuhnya dan menjadikannya perisai fisik yang sempurna, sepenuhnya menghalangi pandangan penuh penghinaan dari Camilla. Buket berlumpur yang ada di tangan Carol bukan lagi hadiah yang dibuang dan dihina. Buket itu telah berubah menjadi senjata. Sebuah bukti nyata yang telanjang, yang mengungkap seluruh manipulasi psikologis dan niat jahat yang baru saja dilakukan Camilla. Carol perlahan berdiri tegak. Ia tidak mundur setengah langkah pun. Sebaliknya, ia melangkah maju dengan sengaja, memperpendek jarak dengan Camilla dan memasuki wilayah aman sang ratu. Udara di antara kedua wanita itu terasa terkuras dan mencekik. Di satu sisi berdiri seorang ratu yang terbiasa menggunakan kekuasaan, intimidasi, dan intrik untuk menekan orang lain. Di sisi lain, berdiri naluri purba seorang nenek yang siap menghancurkan apapun demi melindungi cucunya. Carol menggenggam erat buket yang hancur itu. Matanya yang menyala oleh kemarahan dan tekad menatap lurus ke dalam mata Camilla yang mulai goyah. Penghinaan yang terpancar dari tatapan Carol menghancurkan kesombongan palsu sang ratu. Ia tidak membutuhkan pasukan kehormatan untuk menunjukkan kekuatan. Ia tidak memerlukan surat perintah atau hukuman resmi untuk menjatuhkan vonis. Cukup dengan kebenaran yang berlumpur di tangannya, ia berhasil melucuti seluruh senjata lawannya. Keheningan menyelimuti ruang Oak. Suasana menjadi begitu berat hingga napas orang-orang yang hadir terdengar jelas. Camilla, yang mulai merasakan ancaman nyata dari tatapan Carol,
buru-buru memperbaiki posturnya untuk memulihkan wibawa dan otoritasnya. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap membuka mulut untuk mengeluarkan perintah pengusiran atau teguran keras mengenai hierarki kerajaan. Namun Carol Middleton tidak memberinya kesempatan. "Cukup!" suara Carole bergema. Bukan jeritan histeris yang melengking, melainkan suara dalam dan kokoh yang terasa seperti beban ribuan kilogram yang dijatuhkan ke permukaan danau yang tenang. Kata itu keluar sebagai sebuah perintah mutlak, langsung memadamkan upaya sang ratu untuk meninggikan suaranya. Tanpa memberi lawannya waktu untuk bereaksi, Carol mengangkat tinggi buket mawar yang remuk, compang-camping, dan berlumpur itu. Ia mengacungkan bukti yang mencolok tersebut tepat ke arah wajah Camilla. Carol tidak menggunakan sindiran samar. Ia tidak memakai bahasa diplomatis yang kosong atau basa-basi yang menghindar. Ia melancarkan serangan langsung. Dengan nada tegas yang tidak dapat dibantah, ia menekankan setiap kata. Charlotte hanyalah seorang anak berusia 11 tahun, seorang gadis kecil yang memetik bunga dari taman untuk diberikan kepada kakeknya dengan ketulusan dan kepolosan yang murni. Anak itu bukan sasaran pelampiasan amarah, bukan alat bagi siapapun, bahkan bagi seseorang yang mengenakan mahkota di kepalanya, untuk melampiaskan kekejaman dan prasangka yang keji. Carole tidak berhenti pada sekadar peringatan. Di hadapan seluruh tokoh paling berpengaruh di lingkungan kerajaan, ia membongkar taktik memalukan Camilla. Ia menunjuk langsung ke kelopak-kelopak bunga yang hancur. Menurutnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah koreksi etiket kerajaan yang mulia, bukan pula pelajaran mengenai tata krama istana. Itu adalah tindakan manipulasi psikologis. Sebuah bentuk kekerasan emosional yang kejam dan tercela, yang tujuan utamanya hanyalah satu: menghancurkan jiwa seorang anak. Setiap kata yang keluar dari mulut Carol bagaikan palu godam yang menghantam tanpa ampun, menghancurkan topeng kepura-puraan dan kebaikan palsu yang selama ini susah payah dibangun oleh Camilla. Kebenaran diseret keluar ke bawah cahaya, telanjang, kotor, dan tidak dapat disangkal. Camilla berdiri membeku di tempatnya, seolah-olah dipaku ke lantai marmer. Wajahnya berubah-ubah dengan cepat, dari pucat karena terkejut menjadi merah karena amarah dan rasa malu yang membakar. Bibirnya bergetar, kedua tangannya mengepal erat. Belum pernah ada orang yang berani menentangnya seperti ini. Terlebih lagi seseorang tanpa gelar bangsawan, seseorang yang selama ini ia pandang rendah, yang kini berdiri tegak dan menghinanya secara langsung di dalam kastel yang dianggap berada di bawah kekuasaannya. Pada saat itu, William dan Kate melangkah mendekati Carol. Pangeran Wales tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai teguran, namun tindakannya lebih tegas daripada 10.000 kata. Ia melangkah ke depan, menggunakan tubuhnya yang tinggi sebagai benteng kokoh yang melindungi ibu mertuanya dan putrinya. Kate berdiri di belakangnya, memeluk Charlotte erat-erat dan menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Tatapan Kate yang mengarah kepada Camilla kini tidak lagi menyimpan sedikit pun rasa hormat ataupun keraguan. Yang tersisa hanyalah pandangan dingin seorang ibu yang siap menghancurkan siapa saja yang menyakiti anaknya. Tembok pertahanan keluarga Wales kini telah berdiri, kokoh, bersatu, dan mustahil ditembus. Terpojok Camilla berbalik memandang Raja Charles. Matanya dipenuhi tuntutan, harapan, dan perintah yang tak terucapkan. Ia menunggu suaminya, orang paling berkuasa di kerajaan, untuk membela kehormatan tertinggi seorang ratu. Ia menunggu Charles murka, menjatuhkan hukuman keras, dan segera mengusir mereka yang dianggap tidak patuh dari kastel. Namun Charles tidak bergerak. Sang raja hanya berdiri di sana dengan bahu sedikit merosot. Matanya suram, ia bahkan tidak berani menatap langsung istrinya yang sedang menunggu pembelaan. Tatapannya beralih kepada buket bunga yang remuk dan berlumpur di tangan Carol, lalu bergerak menuju wajah cucunya yang pucat dan basah oleh air mata di balik pelukan Kate. Keheningan Charles saat itu bukan lagi sekadar kelemahan demi menjaga perdamaian. Itu adalah keterkejutan. Sebuah kesadaran yang terlambat dan pahit tentang tingkat kekejaman wanita yang telah ia pilih untuk mendampinginya. Tidak ada satupun kata pembelaan. Tidak ada satupun perintah untuk melindungi sang ratu. Jamuan resmi itu telah runtuh sepenuhnya.
Lapisan diplomasi yang indah dan tirai kepura-puraan yang selama ini menutupi konflik keluarga telah tercabik tanpa ampun, menyisakan medan perang yang rusak dan memalukan. Dan di medan perang itu, wanita bermahkota paling berkuasa baru saja menerima pukulan telak yang menghancurkan harga dirinya tanpa mampu membalas. Pintu SUV hitam anti peluru tertutup rapat, memutus udara pengap dan penuh kepalsuan dari Kastel Windsor. Mobil itu meluncur meninggalkan area kastel di bawah deretan pohon tua, meninggalkan medan konflik yang belum terselesaikan. Di dalam kabin yang terlindungi, keheningan terasa begitu berat hingga sulit bernapas. Tidak ada lagi tangisan keras. Yang terdengar hanyalah napas Charlotte yang tersengal dan patah-patah. Putri berusia 11 tahun itu meringkuk di kursi kulit, menyembunyikan wajah kecilnya di dada ibunya. Kat memeluk putrinya semakin erat, seolah ingin menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng terhadap seluruh dunia. Tatapan sang putri terus tertuju pada noda lumpur yang mengering di ujung gaun sutra putih Charlotte. Noda itu bukan lagi sekadar kotoran. Itu adalah bekas penghinaan yang baru saja diterima putrinya. Dan bagi seorang ibu, setiap noda itu terasa seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Di kursi seberang, Carol Middleton duduk tegak seperti seorang jenderal yang baru kembali dari garis depan pertempuran, tetapi belum meletakkan senjatanya. Di pangkuannya terletak syal sutra abu-abu yang dilipat rapi dan digunakan untuk membungkus kelopak mawar yang remuk, robek, dan berlumpur. Buket itu bukan lagi hadiah yang ditolak. Ia telah berubah menjadi barang bukti. Trofi perang yang diperoleh dari bentrokan langsung antara seorang ibu dari kalangan rakyat biasa dan wanita yang mengenakan mahkota paling berkuasa dalam dinasti. William duduk di samping Carol. Kegelapan di dalam mobil menutupi sebagian wajahnya, tetapi tidak mampu menyembunyikan ketegangan yang terlihat jelas di rahangnya. Ia menatap putrinya yang masih gemetar. Kemudian ia menatap kelopak-kelopak bunga yang hancur di tangan ibu mertuanya. Ada kilatan dingin dan tajam yang mengerikan di matanya. Kesabaran calon raja itu telah habis. Sisa penghormatan terakhir terhadap ibu tirinya hancur bersama setiap kelopak bunga yang sebelumnya jatuh ke lantai marmer. Tidak ada diskusi di dalam mobil. Tidak ada kompromi. Tidak diperlukan persetujuan penasihat kerajaan ataupun perintah resmi dari istana. William perlahan mengeluarkan telepon amannya dari saku mantel. Ia tidak menghubungi pengacara. Ia juga tidak melibatkan pengadilan ataupun polisi. Dalam dunia kerajaan yang kejam, hukuman paling menakutkan bukanlah borgol atau penjara. Hukuman paling kejam adalah pencabutan akses dan hak istimewa secara mutlak. Jari-jari William bergerak cepat di layar, menghubungi langsung kepala tim keamanan pribadi keluarga Wells. Suara sang pangeran terdengar di dalam mobil. Tidak keras, tidak berteriak, namun dingin dan tajam seperti pedang yang baru saja dicabut dari sarungnya. Dengarkan baik-baik, mulai saat ini saya mengeluarkan perintah larangan mendekat secara mutlak. Ia berhenti sejenak menatap siluet kecil Charlotte. Kemudian ia menegaskan setiap kata dengan sangat jelas. Seluruh area pribadi, ruang belajar, dan lingkungan pribadi ketiga anak Wells menjadi zona terlarang. Setiap anggota rombongan Ratu Camilla, termasuk Ratu Camilla sendiri, apabila berada dalam radius 20 meter dari anak-anak tanpa kehadiran langsung saya atau Putri Wells, harus segera dihentikan. Tidak ada pengecualian. Tidak perlu pelaporan sebelumnya. Laksanakan segera. Dari ujung telepon hanya terdengar jawaban singkat yang menandakan kepatuhan mutlak. Panggilan itu berakhir kurang dari 20 detik. William menyimpan kembali teleponnya. Ia mengangkat kepala dan memandang Kate. Tatapan mereka bertemu di tengah kegelapan. Tidak ada kata-kata, namun pesan yang tersampaikan sangat jelas. Dinding baja itu telah berdiri. Musuh telah dikunci di luar untuk selamanya. Camilla mungkin masih mengenakan mahkota bertabur ribuan berlian. Ia mungkin masih menguasai ruangan-ruangan termegah di Kastel Windsor. Namun ia telah kehilangan seluruh pengaruh atas generasi masa depan. Perangkap isolasi itu kini telah tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Keesokan harinya, di sebuah kantor pribadi yang terletak jauh di sayap timur Kastel Windsor,
Suasana begitu sunyi hingga suara kayu yang terbakar di perapian terdengar jelas. Ratu Camilla duduk santai di kursi beludru merah tua. Kakinya disilangkan. Di tangannya terdapat secangkir teh Earl Grey yang masih hangat. Sudut bibirnya masih menyisakan senyum tipis. Campuran antara kesombongan mutlak dan kepuasan yang kejam. Ia yakin dirinya telah menang. Meskipun telah dipermalukan di depan umum oleh suaminya sehari sebelumnya. Dalam benak Camilla yang penuh tipu daya, ia tetap yakin bahwa tindakan berani Carol Middleton hanyalah sebuah langkah bunuh diri yang gegabah. Seorang wanita biasa berani menghina ratu secara terbuka. Berani mengacungkan bukti yang menurutnya tidak berharga tepat di depan wajah penguasa kerajaan, bahkan di hadapan sang raja. Bagi Camilla, itu adalah penghinaan yang tidak dapat diampuni terhadap otoritas kerajaan. Karena itulah ia hanya menunggu. Dengan santai ia menyeruput teh hangatnya, sementara matanya sesekali melirik telepon berlapis emas yang terletak di atas meja. Ia menunggu telepon itu berdering. Ia menunggu Raja Charles masuk ke ruangan dan membawa kabar bahwa seluruh keluarga Middleton telah dicabut secara permanen dari segala hak istimewa kerajaan. Ia membayangkan bahwa anak-anak Wales akan ditempatkan di bawah pengawasannya dan dididik secara ketat olehnya hingga kembali menjadi seperti yang ia inginkan. Tatapannya kembali tertuju pada telepon. Waktu telah melewati tengah hari, namun benda itu tetap diam membisu. Camilla sama sekali tidak menyadari bahwa puluhan kilometer dari Windsor, di kediaman pribadi keluarga Middleton yang tenang di Bucklebury, sebuah panggilan memang telah tersambung. Namun di ujung sana tidak ada perintah pengasingan yang kejam seperti yang selama ini ia khayalkan. Carol Middleton berdiri di ruang tamu yang dipenuhi cahaya matahari. Di atas meja kayu ek terdapat vas kristal berisi mawar-mawar segar yang baru dipetik dari taman rumah. Mekar sempurna, bersih tanpa noda. Sepatu berlumpur Charlotte dari hari sebelumnya telah disimpan jauh di dalam lemari tertutup. Telepon pribadi di tangan Carole berdering. Di layar muncul kode keamanan tingkat tertinggi yang hanya digunakan oleh kepala keluarga kerajaan. Carol menarik napas panjang lalu menjawab panggilan itu. Sikapnya tenang, teguh, tanpa sedikit pun ketakutan seperti seseorang yang sedang menunggu hukuman. Carol? Suara dari seberang terdengar. Bukan nada otoritatif seorang raja yang hendak menjatuhkan vonis, melainkan suara rendah yang dipenuhi kelelahan dan penyesalan dari seorang pria yang baru menyadari tingkat kekejaman wanita yang berbagi hidup dengannya. Raja Charles, tidak ada basa-basi diplomatis, tidak ada ucapan pembuka yang dibuat-buat. Charles langsung menuju inti persoalan. Ia tidak menjatuhkan hukuman atas tindakan Carol sehari sebelumnya. Sebaliknya, pria paling berkuasa di Inggris itu justru menurunkan seluruh pertahanannya. Aku berutang permintaan maaf kepadamu, ucap Charles perlahan. Setiap kata terasa berat oleh rasa sesal atas apa yang terjadi di ruang Oak, atas air mata ketakutan Charlotte. Anda benar bertindak seperti itu. Anak-anak membutuhkan perlindungan, dan aku gagal memberikannya. Charles tidak perlu menyebut nama istrinya secara langsung. Pengakuan kesalahan itu sendiri sudah menjadi pukulan paling telak terhadap kekuasaan sang ratu dalam konflik ini. Raja Charles akhirnya menyingkirkan kebutaannya. Ia berbalik menjauhi Camilla. Ia memilih berdiri bersama keluarga Wales, bersama nenek yang tanpa ragu melindungi darah daging keluarganya. Semua rencana Camilla untuk menggunakan kekuasaan demi menekan dan mempermalukan keluarga Middleton runtuh menjadi abu yang dikhianati, yang ditinggalkan. Bukan keluarga Middleton, melainkan wanita yang saat itu masih duduk di sayap timur Windsor, memelihara ilusi bahwa dirinya masih memegang kendali. Sore harinya, suara hak sepatu kulit menggema di sepanjang koridor berkarpet merah yang mengarah langsung ke kantor pribadi sang ratu. Pintu kayu ek yang besar didorong terbuka dengan keras tanpa ketukan peringatan. Keheningan ruangan pecah seketika. Camilla mengangkat kepalanya dari buku yang sedang dibaca. Begitu melihat Raja Charles masuk, senyum kemenangan langsung menghiasi wajahnya. Akhirnya, momen yang ia tunggu-tunggu telah tiba. Camilla berdiri cepat. Ia merapikan gaun sutranya, mengangkat dagu dengan angkuh,
siap menerima kabar tentang kehancuran musuh-musuhnya. "Charles, akhirnya engkau datang," katanya dengan nada penuh kepuasan. "Apakah semuanya sudah diselesaikan?" Anak berusia 11 tahun yang tidak disiplin itu dan neneknya harus membayar harga atas tindakan mereka. Kata-kata beracun itu mendadak terhenti. Charles melangkah ke tengah ruangan. Pintu di belakangnya perlahan tertutup. Suara penutupannya terdengar berat, mengunci keduanya dalam ruang yang terasa sesak. Sang raja tidak tersenyum. Ia tidak mendekat untuk memeluk atau menenangkan istrinya seperti biasanya. Charles berhenti tepat 3 langkah di depannya. Matanya berbeda. Semua toleransi, semua kebutaan, semua pembelaan tanpa syarat yang selama bertahun-tahun selalu ia berikan kepada Camilla telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin, kosong, jauh, dan asing. Ia memandang wanita bermahkota di hadapannya, seolah melihat seseorang yang belum pernah benar-benar dikenalnya. Tatapannya setajam pisau bedah, mengupas semua kepura-puraan, semua intrik kecil, semua niat jahat yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan dan penampilan anggunnya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada perdebatan. Tidak ada penjelasan. Keheningan Charles justru terasa lebih menghancurkan daripada amarah manapun. Keheningan itu jatuh seperti bongkahan batu raksasa yang menimpa dada Camilla, menghancurkan seluruh ilusi kekuasaan yang selama ini ia bangun. Senyum di wajahnya membeku, lalu perlahan hancur. Ia mundur selangkah, tangannya mencengkeram sandaran kursi. Kepanikan mulai muncul di matanya. Untuk pertama kalinya sejak memasuki keluarga kerajaan, Camilla merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Rasa dingin menjalar dari tulang punggungnya hingga ke sumsum. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Perisai terbesar dalam hidupnya telah dicabut. "Charles!" Suaranya bergetar. Seluruh kesombongan dan sikap memerintah yang sebelumnya ia tunjukkan telah menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan. Namun Charles tetap diam. Ia bahkan tidak merasa perlu menjawab. Ia memandang Camilla seperti seseorang yang sudah tidak berarti lagi. Seperti sosok yang dengan tangannya sendiri telah memutus hubungan dengan seluruh keluarga. Kemudian Charles berbalik, tanpa keraguan, tanpa menoleh kembali. Tanpa sedikit pun rasa kasihan, ia melangkah keluar. Suara langkah sepatunya menggema di lantai batu. Pintu tertutup keras di belakangnya. Dan hukuman paling kejam akhirnya dijatuhkan. Tidak ada polisi. Tidak ada pengusiran dramatis dari istana. Tidak ada skandal yang bisa dijual kepada media. Camilla masih mengenakan mahkota. Masih tinggal di kamar-kamar paling mewah di kastel. Namun secara simbolis, ia telah berubah menjadi bayangan. Seluruh kekuasaan nyata, seluruh pengaruh terhadap keluarga Wells, dan seluruh kendali atas generasi masa depan kerajaan telah dicabut darinya. Ia terkurung dalam kesepian yang mutlak, dikelilingi dinding-dinding dingin yang tidak lagi ingin dilalui siapapun. Sementara itu, di tempat yang jauh berbeda, di Taman Buckleberry yang dipenuhi sinar matahari, Charlotte tertawa riang. Gadis berusia 11 tahun itu telah mengenakan gaun baru yang nyaman. Ia berlari dan bermain mengejar anjing peliharaannya di atas hamparan rumput hijau. Kepanikan hari sebelumnya telah lenyap tanpa jejak, digantikan oleh kebebasan dan ketenangan. Carol Middleton berdiri di beranda kayu sambil memegang secangkir teh hangat. Tatapannya yang lembut mengikuti setiap langkah cucunya. Di dalam rumah, syal sutra yang sebelumnya membungkus kelopak mawar yang hancur telah dibuang ke tempat sampah. Sebagai gantinya, vas-vas bunga segar memenuhi ruangan. Sepatu yang sebelumnya ternoda lumpur telah dibersihkan hingga mengilap dan disimpan rapi di dalam lemari. Menunggu hari ketika gadis kecil itu kembali melangkah menjelajahi dunia yang luas. Orang yang dipenuhi niat jahat telah kehilangan seluruh senjatanya. Diasingkan ke dalam kesunyian abadi di atas singgasananya sendiri. Sementara mereka yang melindungi dengan cinta dan tekad telah memenangkan kemenangan yang gemilang. Batas perlindungan itu kini telah digambar dengan jelas. Tidak ada pengampunan, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada kompromi. Keadilan yang lahir dari cinta keluarga telah menjatuhkan hukuman paling sunyi namun paling menghancurkan, merobohkan seluruh kemunafikan dan kekejaman yang bersembunyi di balik kekuasaan.